Selamat datang yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sistem pakar ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Di pengertian dari sistem pakar atau software expert system sebagai penasehat atau konsultan pakar. Nanti fungsinya mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari satu atau beberapa orang pakar ke dalam komputer. Nanti tinggal tergantung dari sistem pakar apa yang akan dibuat. Kalau sistem pakarnya berhubungan dengan kesehatan, mungkin dari beberapa pakar kesehatan. Atau kalau sistem pakarnya berupa penyakit, nanti bisa dari beberapa dokter. Di pengetahuannya akan disimpan dalam suatu database. Knowledge base ini berisi fakta, ide, dan hubungan. Nanti motor inferensi bertugas untuk menganalisa pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Dia harus dimasukkan basis data pengetahuannya. Dimasukkan dulu basis data pengetahuan, nanti akan dibuat motor inferensi. Lalu software user interface ini berfungsi sebagai media pemasukan pengetahuan. Ini kalau di dalam program seperti pembuatan formnya, form untuk pemasukan data pengetahuan. Ini beberapa contoh sistem pakar yang pernah ada. Mesin ini untuk mendiagnosa infeksi bakteri dan rekomendasi pengobatan antibiotik. Ini juga mestinya harus mempunyai basis data dari sistem pakar yang mempunyai pakar dalam pengetahuan bakteri. Bakterinya apa saja, terus antibiotiknya apa. Lalu prospektor ini sistem pakar untuk mencari dan menemukan biji deposit. Biasanya untuk batu-batuan, mineral dan batu-batuan. Ini untuk mencari misalkan sumber tambang. Delta ini personal maintenance mesin lokomotif listrik diesel. Ini hubungannya dengan kerusakan mesin diesel. Kalau ada kerusakan mesin atau perawatan mesin diesel, bisa menggunakan program ini. Lalu yes, MVS ini membantu aparatur komputer mengontrol sistem operasi MVS, Multiple Virtual Storage. Ini untuk tempat penyimpanan data. ACE ini troubleshooting pada sistem kabel telepon. Jadi kalau ada misalkan ada kerusakan pada jaringan telepon, mencari lokasi kerusakannya. Ini konsep dalam pembuatan sistem pakar. Konsepnya menggunakan metode representasi pengetahuan. Kalau di dalam program biasanya menggunakan if then, banyak menggunakan if then. Jika ada kejadian apa, then melakukan apa. Proses pembuatan sistem pakar ini dilakukan oleh knowledge engineering, domain expert, dan end user. Knowledge engineer ini berfungsi untuk bertugas untuk memilih software dan hardware untuk pembuatan sistem pakar. Di setiap sistem pakar nanti pemilihan software dan hardware disesuaikan dengan sistem pakar yang akan dibuat. Lalu tugas pakar domain ini menyediakan pengetahuan dan teknik pemecahan problem yang dihadapi. End user ini pemakai.
memakai sistem pakar yang dibuat. Ini klasifikasi sistem pakar ya. Yang pertama kontrol, ini untuk looping terbuka dan tertutup, pengulangan terbuka dan tertutup. Feedback itu untuk mencari proses pencari kesalahan dan menemukan solusinya. Diagnosis ini untuk mendiagnosa produk atau sistem yang tidak berfungsi. Interpretasi ini menafsir dan memahami situasi atau perspektif suatu peristiwa. Planning ini untuk merumuskan metode yang dapat mendekatkan pada tujuan. Misalkan ada beberapa metode, nanti dipilih metode yang paling baik yang untuk mempercepat proses. Prediksi ini meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Untuk teori sistem pakar yang lain nanti bisa Anda cari sendiri ya. Untuk penilaiannya, nanti penilaiannya dari presensi dan dari tugas. Nanti kita akan membuat 3 program, 3 tugas ya. Yang penting Anda usahakan presensinya ya. Jangan sampai kurang dari 50% ya. Nanti Anda harus remedi kalau kurang dari 50% ya. Ini nanti yang pertama kita akan membuat contoh sistem pakar untuk permasalahan pada sepeda motor ini ya. Yang pertama pakar ini untuk menentukan knowledge database-nya, database pengetahuannya. Misalkan pada kerusakan motor, itu nanti yang ditentukan pertama macam kerusakan. Di motor itu biasanya ada kerusakan apa saja. Ya. Misalkan ada kerusakan pada bagian transmisi daya, kerusakan pada bagian sistem kemudi, dan seterusnya. Masing-masing kerusakan ini nanti diberi nomor kerusakan, macam kerusakan. Ya. Setiap macam kerusakan nanti akan diuraikan ke jenis kerusakan. Misalkan pada kerusakan bagian mesin, itu ada jenis kerusakannya apa saja. Bisa motor tidak dapat berputar atau yang lainnya. Nanti dari jenis kerusakan, terus ini ada gejala kerusakannya apa. Dari jenis kerusakan, ini nanti akan diuraikan dari tiap jenis, akan diuraikan ciri kerusakan. Misalkan motor tidak dapat berputar cepat. Motor tidak dapat berputar cepat, itu ciri kerusakannya apa, terus diagnosa ini cara membetulkannya. Ini misalkan ini kita isi C001. Ini bisa ini ciri kerusakan, terus ini cara diagnosa, cara membetulkan. Data-data ini didapat dari orang yang mempunyai pengetahuan atau pakar dalam bidang motor. Kalau data-data ini sudah dimasukkan ke dalam database, nanti pemakainya tinggal menggunakan penelusuran kerusakan. Misalkan ada kerusakan di bagian mesin,
lalu ada jenis kerusakannya apa, misalkan motor tidak dapat berputar cepat, lalu ciri kerusakannya apa ya. Misalkan nanti kalau ini diagnosa kerusakan, bisa kita tambahkan video ya, untuk lebih memperjelas diagnosanya. Ya. Pertama, mangkuk karburator atau float chamber berfungsi sebagai penyumbat bahan bakar sebelum digunakan. Kedua, klep atau jarum pelampung atau floater valve. Ini nanti yang kita buat, ini kita buat di tengah semester ya, sampai pertemuan 7. Nanti Anda buat ini, ya, contoh sistem pakar permasalahan sepeda motor. Nanti kalau Anda sudah bisa membuat ini, kalau membuat sistem pakar yang lain, prinsipnya hampir sama. Ya. Kita buat pakar, misalkan tentang apa, nanti datanya apa saja, terus ini pemakainya melakukan penelusuran. Ini sebenarnya seperti manual book ya, seperti buku manual tapi dimasukkan dalam program. Program yang kita gunakan ini sebenarnya bisa dipakai menggunakan program database apa saja. Yang ini saya buat menggunakan program yang masih ringan, ya, program Visual Basic 6. Jadi kalau Anda belum punya, Anda bisa mencari di Google, program VB6 bisa Anda install di laptop atau komputer Anda. Ya. Sampai di sini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada Musyadah, Afifuddin, Aldi Ajihad, Atsal Firdam, Dewi Kusumawati, Faisal, Fardan, Imam, namanya sama ini, Khairul Anam, Muhammad Ainun Najib, Munir, Natalia, Dese, Nurul, Suprapti, Wahyu, Wahyu Dika, dan Wahyu Fitrianto. Ini Anda di rumah ada laptop nih untuk kalau mencoba praktek nanti. Laptopnya sudah ada programnya belum, Mas? Sudah ada program Visual Basic belum? VB6 itu. Ini VB6 sebenarnya programnya ringan ya. Kalau Anda cari di Google, mungkin tidak sampai 300 mega ya. Kalau yang sudah punya laptop ada programnya, besok bisa Anda coba ya, mulai besok. Nah, itu nanti untuk yang program pertama yang kita buat. Ini yang sistem pakar sepeda motor. Nanti setelah mid semester kita membuat 2 program. Yang pertama nanti program untuk simulasi lampu lalu lintas.
Kita buat simulasinya, simulasi di pertigaan. Dia ada tiga lampu lalu lintas, dua lampu merah dan satu lampu hijau. Arahnya mobil dari kanan, dari kiri, dan dari atas. Nanti prinsipnya pergerakan mobil ini tergantung dari warna lampu. Kalau lampunya hijau, mobilnya bergerak. Kalau lampunya merah, mobilnya berhenti. Ini contoh hasilnya nanti ya. Ini lampu hijau berarti mobilnya bergerak sampai angka 2 nanti warnanya kuning. Setelah kuning, ini setelah hijau jadi merah, mobilnya berhenti. Ini yang semula merah, akan lampunya warna hijau, mobilnya jalan. Ini yang dari atas sampai bawah nanti belok. Ini prinsipnya untuk angka lampu hijau dan lampu merah, ini ada satu yang sama. Satu lampu merah ini sama dengan angka satu lampu hijau. Angka yang lampu merah yang satunya tidak boleh sama. Kalau angka merah ini, lampu merah 2 ini angkanya sama, nanti hijaunya bareng. Syaratnya lampu hijau harus hanya satu. Ini prinsipnya kita menggerakkan objek secara otomatis ya. Menggerakkan objek secara otomatis tanpa penekanan tombol, tanpa campur tangan user. Ini nanti kita buat sekitar 3 kali pertemuan. Nanti mid semester itu pertemuan ke-8, ini kita buat di pertemuan 9, 10, dan 11. Ini desain formnya ya. Desain formnya, ini kode programnya. Ini kode program tidak harus persis seperti ini. Kalau di dalam program itu kode program kita bisa mengetik kode program bebas. Yang penting hasilnya. Mungkin kode program yang kita buat tidak sama dengan kode program orang lain. Tapi yang penting kalau dalam program yang penting hasilnya bisa kita atur seperti ini. Kalau lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Yang penting itu. Nanti harus bisa mengatur perubahan warna lampu. Kalau semula hijau jadi merah, semula merah jadi hijau. Materinya nanti setiap pertemuan. VB-nya untuk visual basic-nya, nanti saya pakainya masih VB6, Visual Basic 6. Kalau Anda mau menggunakan Visual Basic yang lain, bisa nanti, tapi mungkin kode programnya agak beda ya. Materinya nanti di-share setiap pertemuan ya.
Ini timer ini untuk perulangan nih, perulangan secara otomatis. Pada timer ini semua perintah yang ada di dalam timer itu akan diulang secara otomatis setiap detik berapa kali. Di timer, ini timer ya, itu ada properti interval. Interval ini untuk mengatur perulangan dalam satu detik diulang berapa kali. Semakin kecil intervalnya, pengulangannya semakin banyak. 1000 ini standar untuk perulangan satu detik satu kali. Jadi perintah ini akan diulang satu detik satu kali. Ini kalau intervalnya kita rubah, di timer ini 1000 satu detik diulang satu kali. Kalau misalkan kita isi 100, ini berarti satu detik diulang 10 kali. Ini kelihatan nih, geraknya lebih cepat. Kalau interval di timer ini kita nolkan, nol gini ya, intervalnya nol. Timernya tidak akan jalan. Jadi kalau kita membuat timer tapi perintah di dalam timer tidak jalan, itu kemungkinan interval di timernya belum dirubah. Interval di timer mungkin masih nol. Ini untuk yang program kedua ya. Nanti untuk program ketiga yang berikutnya kita buat contoh program game sederhana, game roket. Ini ada roket, ini nanti kita gerakkan dengan tombol panah. Roketnya akan mengikuti gerak sesuai tombol panah yang kita tekan. Kalau kita tekan panah kanan, roketnya bergerak ke kanan, panah kiri ke kiri. Kalau ini ada gambar peluru ini akan ditembakkan, dijalankan ke atas, digerakkan ke atas, kalau kita tekan spasi. Ya, pesawat ini bergerak otomatis. Kalau yang roket ini kita gerakkan dengan tombol, pesawat ini digerakkan otomatis menggunakan timer. Kalau gambar awan ini untuk background formnya. Player ini nama player yang nama pemain. Nanti start ini untuk mulai melakukan permainan. Skor ini untuk kalau kita menembak pesawat, terkena pesawat, nanti skornya bertambah. Time ini lama permainan. Kita atur lama permainan berapa detik. Terus ini untuk penyimpanan data ya, penyimpanan data player dan data skor ya. Jadi kalau permainannya sudah selesai nanti player dan skornya akan disimpan di dalam tabel. Ini menampilkan tabel player dan skor. Ini prinsipnya bedanya dengan simulasi yang simulasi lampu lalu lintas. Ini tadi menggerakkan objek tanpa penekanan tombol. Kalau yang game ini nanti kita belajar menggerakkan objek ini dengan penekanan tombol. Ini contoh hasilnya nanti.
Kita harus mengisi nama playernya dulu. Nanti kita isi Rizky. Nanti setelah kita klik tombol start, ini pesawatnya baru bisa jalan otomatis. Ini baru jalan, roketnya ini juga baru bisa kita jalankan. Nanti kalau kita tembak pesawat, pesawatnya terkena tembakan, skornya ini bertambah 10. Tim ini nanti akan, kalau kita start, timnya otomatis. Ini kita set misalkan 15 detik. Nanti 15, 14, dan seterusnya sampai 0. Kalau sudah 0, gamenya otomatis berhenti. Nanti ada konfirmasi mengulang kembali atau tidak. Ini kita start. Ini roketnya sudah bisa kita gerakkan, panah atas, kanan, kiri, bawah. Ini kalau kita spasi, terkena tembakan skornya. Kalau 0, ini sudah 0, ini akan otomatis berhenti. Ini ada konfirmasi mau main lagi. Kalau kita yes, kita bisa main dengan nama player lain. Ini masih sederhana ya. Kalau kita tembak pesawatnya berhenti. Harusnya nggak berhenti. Nanti kalau sudah 0, ini nanti akan disimpan nama player dan skornya. Nama player skornya. Nah, kalau kita klik no, gamenya berhenti. Coba kita pakai ini ya. Ini panah kanan, ini panah kiri. Kalau kita tekan panah kiri, ini kalau kita tekan panah atas, ini panah bawah. Itu nanti yang kita buat ya. Jadi yang pertama tadi kita buat sistem pakar untuk kerusakan motor. Ini setengah semester ya, sampai pertemuan ke-7. Lalu nanti yang kedua kita buat simulasi lampu lalu lintas ini. Yang terakhir kita buat contoh game sederhana, game roket ini. Ini saya nanti makainya VB6, masih Visual Basic 6 yang lama ya. Kalau Anda menggunakan VB.NET yang baru, mungkin kode programnya agak beda ya. Atau kalau Anda ingin tidak mengalami kesulitan, Anda bisa pakai VB6, nanti sesuai dengan worksheet-nya.
Sampai di sini ada yang Anda tanyakan? Untuk pertemuannya nanti saya usahakan tepat jam 7 ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Aplikasi aplikasi mana? Aplikasi pakainya program tadi VB6. Nanti saya coba cari program VB6, saya share di grup WA. Nanti bisa Anda install. Anda coba install. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya.